Om Swastiastu. Kembali bersama saya Coach Wira di podcast video Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Kali ini sudah hadir bersama saya Jero Pance kembali. Kita akan berdiskusi lagi terkait dengan satu topik yang ini mungkin bisa sangat membantu banyak orang ya Jero ya. Topik yang kita angkat pada sesi hari ini adalah bagaimana cara menarik rezeki melalui meditasi. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan kita bersama Jero Pance, kita simak dulu yang satu ini. Baik teman-teman, sambil duduk dan perhatikan video ini, kita langsung mulai saja pertanyaannya kepada Jero Pance nih. Kira-kira di situasi saat ini Jero, banyak saudara-saudara kita yang penasaran, situasi sulit, begitu kan, ekonomi lagi melesu. Kira-kira apa nih solusi yang kita harus lakukan di saat pandemi, di mana kita sudah bekerja, sudah berusaha secara optimal, namun perlu kiranya satu energi baru nih atau cara-cara baru untuk bisa mendapatkan atau menarik rezeki itu lebih lancar, lebih baik. Kira-kira dari Jero apa nih yang harus kita lakukan? Jadi gini Coach, bahwa kan sekarang banyak lah saudara-saudara kita yang sedang mengalami mungkin bisa dikatakan dalam sedikit stres lah dari pandemi ini. Jadi kalau stres itu cara terbaik untuk saat ini kan kita adalah bermeditasi. Kenapa kalau kita mencari hiburan terus juga uang nggak ada kan? Jangan sekarang jadi. Nah, untuk meditasi jadi di samping kita istilahnya meditasi untuk ketenangan, alangkah baiknya kita melakukan meditasi untuk menarik rezeki. Berarti ada ya metodenya? Ada, benar. Nah ini menarik nih. Ya jadi di saat kita istilahnya bermeditasi menarik rezeki, pertama kita adalah memposisikan diri kita sebagai magnet lah. Magnet rezeki itu sendiri, karena kenapa? Karena di dalam konteks spiritual rezeki itu adalah energi. Rezeki adalah energi. Ya? Jadi di dalam konsep agama Hindu, di dalam siwat tatu disebut dengan cetana dan acetana. Jadi ada benda hidup dan benda tak hidup, baik itu uang dan juga kekayaan lainnya itu adalah energi. Memiliki energi dan juga hal-hal yang hidup. Jadi rezeki yang dia maksud bukan hanya itu uang atau istilahnya harta benda, tapi juga bisa kesempatan untuk mendapatkan teman, relasi luas sekali. Jadi itulah konsepnya, bagaimana kita nanti bermeditasi untuk memposisikan diri atau istilahnya menciptakan diri kita supaya menjadi sentral lah, atau magnet rezeki itu sendiri. Oke. Jadi teman-teman yang menyaksikan video podcast ini, perlu saya kasih informasi gitu ya, bahwa meditasi itu tidak ada kaitannya sama agama. Jadi meditasi itu bersifat universal karena ada teknik olah nafas gitu ya. Olah nafas, jadi pemahaman kita tentang meditasi mesti disamakan dulu nih. Ya kan? Jadi bahwa meditasi kita ini bukan meditasi agama. Siapapun Anda boleh dan bisa melakukan ini selama punya satu keinginan dan keyakinan. Nah, sekarang yang kedua Jero, kira-kira gimana cara memulai meditasi menarik rezeki? Jadi gini, pertama adalah kita memposisikan diri kita itu duduk rileks. Duduk yang rileks. Rileks, kemudian tangan itu bebas lah. Kalau di Bali kita mungkin ada mudra ada lurus, terserah lah. Itu serileks-rileks mungkin, senyaman-nyaman mungkin. Karena kalau kita tidak rileks, impossible kita bagus lah konsentrasinya. Kemudian setelah itu kita berdoa. Pertama adalah kepada Ibu Pertiwi atau tanah itu sendiri. Kemudian langit atau akase, kemudian matahari dan bulan. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita hidup, satu kita pasti berpijak di tanah, kita dinaungi oleh langit, dan juga saat kita melakukan aktivitas yang menjadi saksi adalah matahari dan bulan. Jadi nggak pagi nggak malam. Berarti tempatnya itu bisa di mana saja? Bisa di mana aja. Nah itu yang penting buat teman-teman perhatikan. Jadi tidak mesti harus di tempat ibadah gitu ya. Nggak mesti. Itu catatannya dari Jero Pance. Jadi itulah Coach. Kita itulah minta izin kepada Ibu Pertiwi, langit, matahari dan bulan. Yang terakhir adalah kalau di Bali Sang Jatining Urip atau yang memiliki roh kita. Jadi Sang Jatining Urip ya. Entah itu mungkin kita di Sanggang Widi atau agama lain beda lah penyebutannya. Jadi kita minta izin
kepada beliau. Setelah itu kita memohon diri kita supaya istilahnya mampu menjadi magnet untuk menarik energi rezeki itu sendiri. Oke. Jadi tujuannya adalah menjadi magnet. Jadi magnet menarik energinya, bukan menarik uangnya, kan impossible kan. Ada uang langsung kan. Iya. Kita jadi energi lah. Teman-teman harus paham ya supaya tidak gagal paham nanti ini. Oh, ini habis meditasi ini kok saya nggak dapat uangnya gitu ya. Jadi energinya yang ditarik. Kemudian tadi dikatakan bahwa kita harus benar-benar rileks, nyaman gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi frekuensi otak, jadi ketika kita berpikirnya ruwet, teman-teman ya. Biasanya kan kita kalut ya, mikirin harus bayar ini, terus belum ada uang. Jadi ruwet itu adalah dimana frekuensi dari gelombang seseorang itu ada di beta. Kalau kita ukur. Nah, orang yang meditasi, kalau tadi disampaikan, kan syaratnya harus tenang. Nah, tenang itu nurunin dari beta menuju ke alfa. Jadi udah masuk alfa berarti sudah bisa. Artinya udah rileks, sudah nyaman, sudah tenang. Selanjutnya ketika orang dari mungkin teman-teman yang suka bahasannya seperti ilmiahnya. Nah, beta itu yang lagi benang kusut tuh di otak, stres kayak. Itu beta tuh. Makanya perlu ditenangin. Nah, pada saat tenang tadi bilang doa sama tanah, langit, bulan sama matahari. Dan yang punya hidup, yang jati diri gitu ya, sang apa namanya, jati ngurip. Nah, setelah itu kita turunin frekuensi ke alfa. Nah, setelah ke alfa gimana? Nah, inilah yang penting kan kita menarik napasnya lah, karena istilahnya kalau di spiritual sebut dengan fasa wetu atau memasukkan dan mengeluarkan nafas. Fasa wetu ya. Ya, fasa wetu artinya memasukkan dan mengeluarkan lah. Kemudian di saat kita sudah meminta izin sama beliau yang tadi sudah kita sebutkan, tujuan kita apa. Kemudian kita tarik napas. Jadi narik itu pasti dari hidung, cuma bayangan napas itu ada angin masuk dari ini, mata ketiga lah. Dari sini ya? Karena di dalam konsep cakra ini kan cakra adnyana lah, pikiran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki, otomatis kita pikiran harus jernih. Jadi coach tadi bilang kalau udah ruwet nggak mungkin kita mampu istilahnya menangkap apa namanya istilahnya lah, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ada kan. Jadi vibrasi dari gelombang-gelombang energi yang positif itu nggak ketangkap juga ya, karena di sini masih ruwet gitu. Jadi kemudian kita narik dari hidung, tapi bayangkan nanti teman-teman itu ada angin masuk dari sini, dari sini ya. Nah, setelah masuk dari sini, kemudian angin itu rasakan mengalir melalui menuju jantung. Menuju jantung. Iya. Kenapa di jantung? Karena nanti ini akan memompa darah seluruh tubuh. Jadi setelah sudah sampai di jantung, inilah kita nahan napas atau nyimpen lah. Di saat kita narik sudah sampai di jantung, kita simpen. Di saat di sini kita baru ucapkanlah doa kita sesuai dengan agama kita, keyakinan kita. Kita berusaha istilahnya kepada leluhur kita atau kepada roh yang ada di dalam diri kita. Kita sugestikan, ajak dia tuh untuk bangkit. Istilahnya menghadapi tantangan ini, melihat peluang sebenarnya. Nah, pada saat kita tarik nafas, bayangin di sini ya, dia kita turunkan ke jantung. Nah, ini perlu nahan nafas atau gimana Di saat sudah di sini? Ya nafas pasti ditahan nafasnya. Jadi tarik nafas, turunkan di sini, tahan, langsung sambil doa. Habis itu dilepas. Doa dalam hati. Setelah itu apa yang kita mungkin inginkan, kita secara mungkin mensugestikan kepada saudara kita, roh yang dalam diri kita untuk bangkit. Untuk bangkit. Setelah itu baru kita keluarkan napas ya. Inilah tergantung sekarang kita mau bekerja menjadi apa. Kalau entahnya kita menjadi sales marketing, kita lebih banyak lah kita mengeluarkan napas menuju mulut. Nanti napas itu kita bayangkan dari jantung keluar menuju mulut. Kenapa kan kita akan banyak istilahnya mencari klien menggunakan bicara, meyakinkan orang, presentasi. Jadi mungkin ini kan ada istilahnya klien A, Tiang dan coach sama-sama menjual produk yang sama, tapi di saat Tiang istilahnya melobi nggak mau, tapi coach melobi kok mau. Nah kan barang sama, harga yang sama loh. Jadi itulah istilahnya kalau di Jawa disebut dengan wayu keprabon, ada energi positif yang akan istilahnya bersemayam di bibir kita. Nah, berarti supaya bisa punya kemampuan mengalokasikan atau mengarahkan energi ini, kita perlu berapa lama latihannya? Kalau jenjang waktu itu tergantung istilahnya orangnya. Ketulusan, kepasrahan. Jadi kalau teman-teman saat mau meditasi sudah istilahnya ego dalam artian apa lah? Sudah memiliki, saya sekarang meditasi lagi 2 minggu saya harus dapat ini. Itu akan
malah menjadi bumerang. Jadi kita serahkan diri kita kepada Sang Pencipta seperti saya katakan tadi, kepada Ibu Pertiwi Langit, dan kita ajak saudara kita, ajak roh kita tuh untuk bangkit, untuk istilahnya membuka dirinya menjadi magnet rezeki. Kita ikhlaskanlah, kita pasrahkan, karena waktu kan tidak bisa kita pastikan. Apakah ada ciri-ciri nih Jero? Misalnya orang yang sudah melakukan teknik meditasi ini, ada nggak cirinya dia bisa merasakan, oh ini udah bener nih prosesnya, atau ya lakukan aja kayak gitu tanpa perlu analisa? Indikatornya ada nggak? Ciri-cirinya itu sebenarnya tidak selalu sama. Mungkin saat teman-teman misalnya bekerja seperti saya katakan tadi di sales, saat meditasi mungkin 1 minggu kita lobby orang yang sama, pasti ada perbedaan dari tanggapan orang dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita mungkin di di boga atau istilahnya pelukis lah, kita alihkan ke tangan supaya lukisan itu metaksu jadinya kan. Oke. Berarti kalau pemain bola salurkan ke kaki. Ya, seperti itulah. Kira-kira ya. Seperti itulah. Jadi energi yang sudah ditarik dari semesta kita masukkan ke jantung, kalau kita kesebar sesuai fungsinya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang belajar NLP, mungkin Anda membahas tentang 6-step reframing. Jadi ini merupakan satu metode yang bisa digabungkan sehingga menambah satu belief system yang bagus. Apa itu belief system? Mungkin pada video berikutnya saya akan membahas tentang belief system. Karena kalau orang itu tadi Jero sampaikan, kalau dia bermeditasi harapannya besar, targetnya 2 minggu harus begini, biasanya kan tadi tidak akan ada keselarasan ya. Artinya bingung ya. Mau melakukan ini dia tidak tulus akhirnya. Egonya ikut nih. Oh, saya mau meditasi ini biar 2 minggu dapat jualan kayak gitu misalnya. Jadi kan bingung. Ibaratnya gini teman-teman, kalau Anda dari Denpasar mau ke Singaraja nih, gitu. Lalu kita punya goalnya ke Singaraja. Misalnya Jero dari mana Singaraja Jero? Asal? Singaraja Pemaron. Nah, Jero Panco dari Pemaron. Kita nih dari Denpasar ya, mau ke Pemaron. Kalau kita selalu mikirin goal kita di Pemaron, begitu keluar dari studio ini kita udah banyak nomor orang Jero. Iya. Kan terlalu fokus ke sana gitu. Benar-benar. Jadi kita harus step by stepnya harus tahu. Jadi teman-teman tadi Jero sampaikan, hati-hati bahwa yang ditarik itu bukan uang secara fisik. Ya. Energinya, terus bagaimana artinya ada akselerasi ya, keselarasan di sini Jero ya dalam tubuh. Kemudian apakah dalam meditasi ini ada pantangannya Jero? Kalau pantangan sih nggak ada, istilahnya yang lebih penting adalah keikhlasan. Mungkin kita meditasi yang tadi istilahnya tanpa sarana, mungkin bisa menggunakan sarana kan. Jadi kita mungkin lebih yakin menggunakan sarana, kita bisa menaruh air di depan saat kita mau meditasi. Kita berdoa kepada yang tadi sudah yang jelaskan, kita berdoa, kita sudah menaruh air di depan kita, mohonlah istilahnya diberikan blessing lah, atau memberikan kekuatan yang nantinya mampu istilahnya menghilangkan energi-energi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kan tanpa sengaja setiap hari kita pasti akan menghirup energi yang tidak dibutuhkan. Karena di dunia ini kan banyak energi seperti saya katakan tadi. Mungkin di jalan ada orang kecelakaan, dia akan melepaskan ribuan energi. Kan tanpa sengaja kita hirup. Hanya banyak orang habis dari jalan sampai rumah kadang dia emosi. Mungkin dia di jalan menghirup sesuatu yang tidak baik gitu. Kalau orang Bali nyuruh kalau dari habis jalan kamu harus ke dapur. Dulu. Jadi itulah membersihkan energi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Oh, itu alasannya. Suruh ke dapur ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman pernah mendengar juga ya. Dari dulu biasanya kita dikasih tahu ya, masuk dulu ke dapur gitu. Di dapur tuh berarti ada Brahma gitu kali ya. Brahma yang bisa melebur. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kalau ada keruwetan secara finansial, ada masalah hidup, jadi ini kan tidak mesti harus kita ada masalah ya Jero ya. Kita butuh relax, kita butuh tenang untuk mencapai segala hal dalam hidup ini. Betul ya? Nah, jadi kapan Anda mulai? Tadi sarana boleh ditambah. Kalau nggak ada sarana mungkin tanpa sarana juga boleh. Tapi nanti sarananya kan habis kita berdoa seperti tadi, setelah kita selesai meditasi, sarana itu bisa diminum, kemudian bisa membasuh pakai muka dan tangan dan sebagainya lah. Untuk membersihkan istilahnya, mungkin kita lebih sugesti, kita lebih yakin karena ada benda yang menyentuh. Kalau kita meditasi tanpa sarana mungkin itu kurang serag mungkin kan, karena tidak ada sesuatu yang masuk atau vibrasi lah. Jadi cuma gini coach, nanti kunci kalau kita bermeditasi jangan pernah kita berharap meditasi untuk mengosongkan pikiran. Tuh, jangan mengosongkan pikiran. Kalau sudah mengosongkan pikiran itu akan membuat kita malah emosi.
Contohnya kita meditasi, kita ingin tenang, ingin mengukurkan pikiran. Kita punya anak, tiba-tiba anak itu menjatuhkan sesuatu. Jadi pikiran kita pasti udah ke sana jadi. Kita udah emosi, nggak tahu orang meditasi, ribut gitu. Iya. Jadi kalau kita meditasi itulah kita ikhlas, pasrah, kita konsentrasikan pikiran kita dalam suatu titik atau media lah. Terserah itu mungkin dalam bentuk itu aksara, dalam bentuk mungkin visualisasi apapun, tatu warna dan lain sebagainya. Tujuannya kita di dalam satu titik. Jadi kita berkontemplasi sama titik itu gitu ya. Karena nanti mata, pikiran dan telinga itu ada istilah titik jenuh. Di saat kita melihat sesuatu yang sama, mungkin kita membayangkan warna merah. Kita hela napas, nanti kita ada pikiran kita di titik jenuh. Saat titik jenuh itulah kita berada di istilahnya antara alam sadar dan tidak sadar. Ada tengah-tengahnya. Di peralihan inilah biasanya ada satu blessing dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini menarik nih. Ketika kita sudah tadi Jero menyampaikan titik jenuh, berarti kalau kita berbicara dalam sebuah konsep pikiran Jero, ada yang namanya conscious mind dan unconscious mind. Jadi pikiran sadar dan bawah sadar. Di antara kedua pikiran ini ada yang namanya critical factor atau CF. Kalau teman-teman yang suka belajar ilmiahnya, ada critical factor CF. Nah, ketika critical factor ini ditembus terus menerus dengan dengan fokus tadi atau dengan satu objek ya. Berarti ini klepnya akan kebuka dan akan bisa menembus, mengakses ke unconscious mind. Jadi di bawah sadarnya bisa keakses. Nah ini teman-teman ternyata kalau kita yang tadi diberikan oleh Jero Panco itu bahwa kita harus ada satu objek yang kita harus lihat tanpa harus mengosongkan pikiran, itu kan bahaya. Pertama kita bisa menjadi ego kan begitu. Jadi ternyata kalau dari kajian yang saya pelajari, Anda yang belajar hipnoterapi, hipnotis ya dan lain sebagainya pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya critical factor dan reticular activating system. Nah di sini ternyata Jero Panco mengungkapkan bahwa ini akan ditembus ketika fokus terus, Anda akan bisa masuk. Nah ketika masuk itulah klep dari critical factor itu bisa jadi lepas. Contohnya ketika ya kita secara terlalu emosi dimarah sama seseorang itu kadang-kadang melekat ingatan emosi. Kita pernah dimarahi sama orang tua. Karena kita bahasa Bali gedagsan basah. Jadi gedag basah itu dia udah mengakses masuk dia. Sehingga ada peristiwa yang sama, gedag basahnya keluar. Contohnya kalau kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada pintunya ketutup, brag gitu kan. Terus ada yang ngomong, sialan kamu kayak gitu. Nah, kapanpun kita mendengar pintu ditutup, itu sialannya keluar dia. Dia menjadi direkam kayak gitu. Berarti ini yang bisa kita dapatkan dari Jero Panco bahwa teman-teman harus meditasi itu lebih lebih pasrah itu ya, lebih tulus, lebih ikhlas sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Nah, rentang usia ada nggak Jero kalau dari meditasi ini? Kalau usia sih nggak ada, karena istilahnya kita berbicara masalah kedewasaan nggak bisa diukur dari usia kan. Seperti itu. Cuma mungkin di konsep sastra dikatakan kan kalau kita istilahnya ingin mencari beliau dan aku itu luhur atau istilahnya energi-energi yang ada di alam, yaitu energi pengobatan, energi rezeki seperti yang jelaskan tadi. Dalam sastra dikatakan ada istilahnya akhir bulas itu atau tangun bangun loh. Jadi antara kita tidak tidur, kita di saat kita tidur tapi kita belum bangun, ada jenjang. Jadi kenapa? Karena di saat kita sadar, kita memikirkan sesuatu itu kan hayalan. Saat kita tidur memikirkan sesuatu itu kan impian. Jadi adalah kita tidak tidur dan tidak bangun. Di antara itu. Di antara itulah posisi-posisi rahasia alam tersimpan. Itu. Makanya kalau orang Nusantara sebut dengan menekung lah. Bagaimana kita selalu menenangkan diri kita supaya kita berada di antara kita tidak, di saat kita ini merem meditasi, kita sudah hampir tidak sadar, hampir tidur tapi belum tidur. Adalah jenjang di sana. Ya, jadi sangat menarik. Ada fase di mana kalau orang yang sama anak kecil biasanya Jero. Anak kecil di bawah 7 tahun ketika dia mau tidur, jadi dia matanya kan kayak gitu lah, klap-klap gitu. Iya. Jadi udah mau fase mau tidur tapi belum tidur. Nah di situ Bapak Ibu yang punya anak segera kasih sugesti positif. Jadi bisa masuk di situ karena anak kecil nggak bisa dihipnosis loh. Dia kalau misalnya nih kita mau hipnosis, coba tutup matanya dik kayak gitu misalnya. Dia tutup mata tapi senyum-senyum. Jadi nggak serius. Jadi dia gitu penasaran gitu. Kalau orang dewasa kan tutup mata gitu.
Kalau anak-anak nggak bisa. Jadi polanya gimana? Ketika anak itu mau tidur, ini pas banget nih Jero Panco menyampaikan hal ini. Berarti kita bisa kait-kaitkan dari sisi yang lebih cara berpikir otak manusia gitu. Secara otak manusia gimana? Jadi ketika anak Bapak Ibu nih yang mau mengubah anaknya menjadi lebih baik, ketika anaknya udah kelelep, diintip-intip, lalu kasih kata-kata yang positif, sugesti positifnya. Tidak boleh kata yang negatif. Contohnya begini, adik tidak boleh nakal. Nah itu negatif. Jadi kita harus ke positifnya Jero. Ya Bapak Ibu nih yang mau tipsnya. Jadi intipin anaknya mau tidur langsung bilang, adik pintar, adik rajin. Jadi nggak boleh bilang adik tidak boleh malas. Nah karena otak manusia itu didesain positif. Kalau kita bicara dari sisi neuroscience-nya gitu Jero. Oke, itu tadi usia nggak ada masalah Jero ya. Oke, nah kita akan lanjutkan jeda sebentar setelah yang satu ini.